Jadi inilah kreator kehidupan kita, pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran, karena dia adalah energi, dia adalah vibrasi, dia adalah frekuensi. Dan dia bisa menggetarkan semua sesuai dengan frekuensi yang dipancarkannya. Memancarkan yang negatif akan datang yang negatif, memancarkan yang positif akan datang yang positif. Makanya kita dikasih perasaan oleh Allah. Untuk apa perasaan? Untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi dalam pikiran. Begitu pikiran kita sedang memproduksi yang buruk, perasaan kita tidak enak. Mulai nanya-nanya, akan ada apa ya? Kok perasaan gak enak? Cek pikiranmu, sedang mikirin apa? Sesederhana itu, malah nanya orang lain. Nanya dukun, nanya ahli nujum. Itu sudah tidak saintifik. Padahal sebetulnya rasa dan pikir itu diciptakan Allah untuk saling memberitahu, ada feedback. Jadi kalau rasa kita gak enak, cek pikiranmu, sedang memproduksi apa? Coba, ketika pikiran sedang tenang, perasaan tenang. Begitu pikiran mulai, wah, suami saya di mana ya? Dengan siapa ya? Wah, udah mulai gitu, perasaan gak enak. Tanya Mbah Dukun. Tanya pikiranmu sedang memproduksi apa? Itulah gunanya perasaan. Maaf ya, saya bicara yang seperti ini di berbagai pelatihan, saya pikir yang kayak gini sudah pada paham. Kenapa Allah menciptakan pikiran? Kenapa Allah menciptakan perasaan? Apa hubungan pikiran dengan perasaan? Banyak yang tidak tahu. Yang lucu banyak sekali orang yang menganggap dirinya sudah tercerahkan, ditanya yang begini aja nggak tahu. Lucu bukan? Ya itulah. Karena dia sedang posisikan si lilin, api lilin yang tadi itu. Yang centil tadi, yang genit itu. Kesenggol saja sama udara, langsung mati. Betul apa tidak? Hah, yuk, jangan sampai seperti itu. Jadilah bintang. Badai sebesar apapun tetap bersinar. Gitu. Oke, baik. Jadi, kita sudah tahu ya. Orang yang sedang tidur itu jelas, dia tidak sadar. Nah, yang saya maksud dengan tidur di sini tadi, bukan tidurnya orang yang tidur secara fisik. Tetapi dia kelihatan sibuk, tetapi nggak sadar. Contohnya sederhana. Dia melakukan ibadah, nggak sadar. Bahkan dia ketika sedang makan pun, nggak sadar. Coba, kalau makan sadar. Nih orang yang makan sadar. Begitu makanan sudah ada di depan, nggak buru-buru makan. Dilihat dulu. Ada jagung, ada nasi, ada macam-macam. Ada sambal, satu aja sambal. Siapa yang nanam cabenya ya? Berapa lama nanam cabai itu? Siapa yang nyirami tiap hari? Siapa yang mikul ke pasar? Pernah gak mikir gitu? Ya, karena kamu tidur. Begitu lihat, sambal aja, nggak usah yang lain, sambal dulu. Sambal itu satu keluarga kan, cabai, tomat, terasi itu prosesnya panjang, betul nggak? Iya. Saha anu ngala lauk na ka tengah laut, betul? Waduh. Jadi sambal saja kalau dihitung, kalau saya tanya sekarang, siap berapa ribu orang yang berjasa menciptakan sambal, sampai sambal itu datang di hadapanmu. Kamu itu tahunya cuman orang yang ngerendok sambal, segitu aja. Padahal siapa yang nanam cabai, bawang bodas, bawang berem, tomat. Betul? Apalagi pakai cikur, siapa yang nanam kencurnya juga. Waduh, luar biasa. Itu baru sebatas itu saja. Masa iya habis nyolek sambal kemudian ngomongin orang? Kalau orang yang sadar, betapa banyak ya hutang budi saya kepada banyak orang. Dari satu sambal saja, coet sambal. Calonnya coet nasaha. Nunyan mutu nasaha, berapa lama dia itu, betul nggak ngangkut? Aduh. Kalau kita sadar saja di situ, ya mohon maaf ya, saya kalau ngomong ini pengen nangis. Kenapa? Saya kalau mandang aja makanan, masa iya saya berbuat jahat setelah makan, sementara saya sendiri begitu banyak berudang budi kepada makan. Belum lagi nasi, aduh, satu butir nasi itu